Ini merupakan satu berita terbaru guys, di mana dikatakan utusan ke Rusia langsung menyatakan hal ini. Hal apa guys? Di mana dikatakan berkait rapat bergabungnya Indonesia ke BRICS. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys, please berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini ataupun yang sudah subscribe channel ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel update pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video ini, di mana dikatakan utusan ke Rusia langsung menyatakan hal ini. Hal apa guys? Di mana dikatakan bergabungnya Indonesia kepada BRICS. Wow, adakah ini benar? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun semak dulu video ini. Wow, berapa guys? Sejumlah negara di Timur Tengah mendaftar ke blok BRICS. Ada Aljazair, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares dalam sebuah wawancara dengan TASS. Saya mendengar Presiden saya berbicara untuk itu keanggotaan penuh dalam integrasi TASS selama KTT BRICS. Ada kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung sepenuhnya dengan BRICS, katanya, menambahkan meskipun kedutaan belum menerima informasi tambahan tentang itu. Jakarta harus membahas peran masa depan negara dalam integrasi, menimbang segalanya, setelah itu pemerintah akan mengambil keputusannya, kata Tavares. Wacana memperluas keanggotaan kelompok BRICS dari negara anggota asal Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kembali mengemuka dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS di Afrika Selatan. Berbicara tentang keuntungan yang dilihat sendiri oleh Indonesia dalam keanggotaan BRICS, diplomat tersebut menyebutkan bergabung dengan ban pembangunannya sebagai salah satu nilai tambah. Sebelumnya, Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko mengatakan Indonesia ingin bergabung dalam format BRICS. Lantas, seperti apa kelanjutan beritanya, terkait bergabungnya Indonesia ke blok Rusia, yang diberitakan langsung pada artikel TASS. Sebelumnya, semua konten update pertahanan ini dikutip berdasarkan laman berita terpercaya, yang sudah kita cantumkan link sumbernya di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi setelah ini kita bahas berita ini lebih lanjut. Lavrov menyebutkan negara-negara yang akan bergabung itu merupakan negara yang sangat kuat. Ia mengatakan mereka semua adalah pemimpin sampai batas tertentu di dunia Arab dan Islam. Kementerian Perdagangan merespons kabar Indonesia akan bergabung dengan blok negara-negara BRICS. Wakil Menteri Perdagangan mengatakan keputusan Indonesia akan bergabung dengan blok tersebut masih akan melihat situasi ke depan. Namun, ia tak menampik Indonesia ingin bergabung dengan BRICS. Itu kan dari dulu ada aspirasi dari negara-negara luar mau gabung BRICS. Kita lihat progresnya karena BRICS kan salah satu kekuatan terbesar regional. Indonesia kan sangat berpotensi untuk itu, katanya di kantor Kementerian Perdagangan. Menurutnya, Indonesia telah lama ingin bergabung dengan BRICS. Namun, ia enggan memberi kepastian apakah Indonesia telah mendaftar untuk bergabung dengan blok itu. Dari dulu itu kan, huruf I dalam BRICS harusnya ada dua yaitu India dan Indonesia, katanya. Sebelumnya, Duta Besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal mengatakan 13 negara telah secara resmi meminta untuk bergabung dengan BRICS. Termasuk memanfaatkan G7 sebagai geng ekonomi untuk mendukung dan membenarkan apa yang dilakukannya di tempat lain. Sebagaimana diketahui, terjadi krisis pagu utang memaksa Presiden Joe Biden. Sedangkan 6 negara lainnya telah meminta secara tidak resmi. Kami menerima lamaran untuk bergabung setiap hari ujarnya, dikutip dari CNBC.
Indonesia juga dilaporkan sudah tertarik bergabung dengan BRICS dan diharapkan memberi peran besar di organisasi tersebut. Indonesia adalah kekuatan populasi di Asia Tenggara dengan sumber daya alam yang melimpah, basis konsumen yang besar dan pasar domestik yang luas dengan potensi pertumbuhan. Kekuatan ekonomi yang ada, yang menopang negara berpenduduk kurang lebih 279 juta jiwa ini, telah menjadikan Indonesia target perekrutan yang matang bagi sebuah asosiasi negara-negara di luar hegemoni Barat dalam usahanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, yaitu BRICS. BRICS didirikan pada tahun 2001 oleh Rusia dan Cina dan dinamai berdasarkan inisial anggota pertamanya, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Anggotanya berharap dapat mengatasi dampak sanksi ekonomi oleh negara lain dan mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat secara internasional, yang menurut mereka sering digunakan sebagai instrumen tekanan politik Amerika. Anggota menawarkan peluang keuangan internasional untuk anggota lain mulai dari perpajakan hingga perbankan pembangunan. Hal ini dicontohkan oleh Cina, yang menjadi tuan rumah KTT tahunan virtual BRICS pada tanggal 23 Juni 2022 dan telah meningkatkan perdagangan dengan anggota BRICS lainnya untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Baru-baru ini, diskusi tentang keanggotaan BRICS Indonesia telah dihidupkan kembali, dengan Cina menyampaikan undangan ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang Menteri Luar Negerinya diundang untuk mengikuti konferensi virtual asosiasi pada Mei tahun ini. Slot BRICS baru juga ditawarkan ke beberapa negara. Argentina dan Iran mencari keanggotaan pada Juni 2021, yang pada prinsipnya disetujui oleh anggota BRICS. 19 negara termasuk Indonesia dilaporkan menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok BRICS saat kelompok negara-negara pasar berkembang yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan Ekspansi BRICS dapat mengintegrasikan anggota ke dalam format yang mirip dengan G20 tetapi didominasi oleh negara-negara berkembang secara ekonomi. Tawaran bagi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah tersedia selama bertahun-tahun. Demikian pula, perdebatan tentang kemungkinan masuknya Indonesia ke BRICS cukup intens dan menantang selama ini. Pada tahun 2010, Indonesia sepertinya akan menjadi anggota BRICS setelah berhasil bertahan dari krisis keuangan tahun 2008. Duta Besar Dino Patijalal, yang merupakan diplomat tinggi Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2010, menyoroti bahwa keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat meningkatkan ekonominya di masa depan, meskipun ada alasan yang signifikan untuk tidak menjadi anggota juga. Kemudian pada tahun 2012, diperdebatkan bahwa ekonomi Indonesia yang kuat dapat menggeser India dari BRICS. Isu tersebut kembali diangkat dalam webinar Oktober 2018 bertajuk BRICS, yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam webinar ini, diperdebatkan bahwa Indonesia berpotensi untuk bergabung dengan BRICS karena forum tersebut tidak dibatasi oleh unsur sejarah, budaya dan politik. Namun, bergabung dengan BRICS mungkin tidak menguntungkan bagi Indonesia. BRICS telah diperdebatkan penuh dengan masalah internal. Isu-isu ini, yang dapat menghambat BRICS untuk menjadi organisasi yang sukses, termasuk pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota yang menurun, perbedaan sistem politik dan perbedaan regional. Pada tahun-tahun mendatang, pertumbuhan diperkirakan mencapai 4,5% hingga 5,3%. Selain itu, Indonesia sudah memiliki hubungan yang erat dengan Cina, terutama dalam bidang perdagangan. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan Cina sebesar 1,12 miliar AS dolar dari Januari hingga April 2022. Dari Januari hingga September 2021, perdagangan antar negara mencapai 85,3 miliar AS dolar, level tertinggi dalam 20 tahun. Akses ke BRICS, dengan Cina sebagai ekonomi terbesarnya, mungkin tampak mubazir. Lebih lanjut, melalui ASEAN, negara-negara di kawasan ini disuguhkan peluang kerja sama ekonomi multidimensi. Meskipun perdagangan barang intraregional tetap rendah sebesar 21,3% dan perdagangan jasa di bawah 12%, PDB ASEAN dari tahun 2017 hingga 2027 diharapkan positif.
Selepas sahaja persidangan bridge, kalau kita tengok yang telah dilaksanakan di Afrika Selatan pada baru-baru ini, banyak sekali tentang benefit-benefit jika Indonesia join bridge. Dan kalau kita tengok banyak sekali netizen-netizen khususnya daripada Indonesia yang menyatakan mau Indonesia ini join bridge, dan banyak sekali yang Indonesia akan dapat kebaikan jika join bridge ataupun akan meninggalkan dolar. Sedikit sebanyak Indonesia dapat meningkatkan lagi nilai mata wang Indonesia jika join bridge. Di mana bridge kalau kita tengok telah ditubuhkan sejak daripada tahun 2010 ke bawah lagi guys, dan pada tahun dan selang daripada beberapa tahun selepas itu, di mana Afrika Selatan telah join bridge dan 5 negara di bawah bridge, dan bridge ini ditubuhkan sampailah pada hari ini. Kita dapat nampak bahawa negara India daripada tiada apa-apa menjadi negara India sekarang, di mana negara India merupakan salah satu negara di dunia pada ketika ini yang memegang ekonomi dunia. Dan belum lagi kalau kita tengok seperti China dan juga Brazil, Afrika Selatan dan juga Rusia merupakan negara yang pemegang ataupun memanglah menguasai ekonomi dunia pada ketika ini. Dan kalau kita tengok Arab Saudi, sampai Arab Saudi pun dikatakan akan join bridge. Kalau kita tengok ekonomi Arab Saudi bukan kaleng-kaleng guys, memang sangat-sangat kuat. Dan di mana Arab Saudi dan 19 negara lain dikatakan berminat untuk join bridge, termasuklah Indonesia. Dan selepas daripada itu, di mana Rusia telah mengkabarkan bahawa Indonesia sah ataupun rasmi join bridge, walaupun belum ada lagi kata rasmi yang diumumkan oleh Indonesia untuk join bridge. Tapi bagi pendapat kalian di luar sana, adakah Indonesia confirm lah masuk bridge, ataupun Indonesia tak apalah, fikir-fikir dulu. Bagi pendapat kalian bagaimana guys? Untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.